Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya sedang berada di perkebunan aren ya, salah satu petani anggota kelompok tani kita. Jadi di kesempatan ini nanti saya akan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu petani, tentu saja masih seputar manisnya aren. Karena aren itu niranya manis, kemudian sudah jadi gulanya juga sudah manis gitu ya. Dan satu lagi tentu saja penghasilannya manis atau tidak gitu ya, seperti itu. Jadi berapa penghasilan petani aren yang jadi anggota kelompok kita ya, itu setiap bulannya atau setiap harinya, seperti itu. Kita akan bahas tuntas di sini. Oke, nanti kita lanjutkan bersama ngobrol-ngobrol bersama petani kita. Oke, halo semuanya. Nah, di kesempatan ini kita sedang bersama Kang Anim. Ini adalah petani organik kita, salah satu petani dari kelompok tani Mitra Mandala ya. Dan ini petani senior, dan kita akan bahas berapa sih gitu ya penghasilan dari menjadi petani aren itu sendiri. Tentu saja pendapatan yang sekarang Kang Aning dapatkan itu tidak didapat dengan instan gitu ya, dalam artian butuh pengalaman. Jadi untuk penghasilan yang sekarang didapat itu pengalamannya bisa sampai puluhan tahun gitu, seperti itu. Nanti kita akan bahas tuntas di sini. Nah, sambil santai ya, sambil ngobrol santai. Sekarang Kang Anim nyadap berapa pohon Kang Anim? 5 pohon. Dan satu pohonnya bisa menghasilkan berapa liter atau keseluruhan gitu? Keseluruhannya mencapai yang 5 pohon aren itu berarti mencapai 100 literan. 100 liter ya, berarti kisaran 20 literan per pohon gitu ya. Nah, jadi dari 5 pohon itu bisa menghasilkan 10 kg gula semut ya, yang dijual ke kelompok kami, ke Mitra Mandala, dengan harga 17.000 sekarang nih, pasarannya lagi 17.000, kadang-kadang 16.000, kadang-kadang bisa ya 15.000 atau bisa lebih, kadang-kadang 18.000 gitu ya. Dan dengan total 10 kilo itu sehari ya, itu bisa mencapai 170.000 berarti ya. 170.000 per hari. Nah, kalau dikalikan 1 minggu itu 1.190.000 ya, 1 juta lebih. Kalau dikalikan 1 bulan atau dikali 4 gitu ya, itu bisa mencapai 4.700.000-an. Nah, seperti itu penghasilan Kang Anim dari nyadap gula aren. Dengan penghasilan itu bisa ngapain aja Kang Anim? Bisa nyekolahin anak. Ya, nyekolahin anak tentunya gitu. Bisa menyekolahi anak istri. Buat beli apa aja lah, bisa beli motor. Iya, beli motor dari nyadap aren gitu ya. Jadi kadang-kadang orang di luar gitu ya memandang petani itu kotor, terus kemudian susah gitu ya, kecil. Ternyata di balik itu semua, kalau pengalamannya sudah ada. Kang Anim nyadap aren dari kapan? Dari tahun 2000 sampai sekarang aja. Waduh, udah 20 tahunan ya, udah 20 tahunan, dan sekarang bisa mendapatkan hasilnya. Itu kalau normalnya biasanya yaitu kisaran 4 juta lebihan per bulan gitu ya. Itu yang normal. Ya, yang normal. Kadang-kadang bisa lebih gitu ya. Seperti itu. Kurang mah atau ini gitu. Iya. Bisa nyekolahkan anak, kuliahkan anak. Iya, anak bisa kuliah katanya dengan adanya penghasilan dari aren ini. Jadi itulah gitu. Tapi itu pun ya didapat, tidak semua petani aren bisa mendapatkan penghasilan seperti itu gitu ya. Karena biasanya yang baru-baru itu penghasilannya nggak sama gitu ya. Karena gimana ya, itu pengalaman ya. Jadi misalkan penderasannya nih, kadang-kadang kalau yang baru biasanya kan tidak maksimal gitu, nilainya sedikit, atau gula yang dihasilkan juga sedikit gitu ya. Jadi tidak semua petani aren yang menyadap atau menderas aren itu penghasilannya sama seperti Pak Anim ini gitu. Seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman tentunya. Yang 20 tahun tentu saja beda dengan yang baru mulai, baru 2 tahun, baru 3 tahun gitu ya, seperti itu. Baheula mapannya. Tukang sadap teh isi naon gitu. Ayeuna berasakeun hasilna. Iya, benar. Karena orang bisa anak ke sekolah terus bersyukur. Iya. Jadi kalau dulu biasanya nyadap aren itu banyak yang malu gitu ya. Karena mungkin status sosial. Tapi sekarang karena banyak manfaat yang dirasakan, penghasilan dibandingkan mungkin ini setara dengan pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu mungkin ada juga yang di bawah itu bahkan gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali petani aren ini merasakan manfaatnya gitu.
penghasilan ada tiap bulannya pasti gitu ya. Jadi sekarang bukan mikirin lagi malu, bukan mikirin lagi gengsi gitu ya. Jadi banyak yang mengatakan kalah penampilan tapi nggak kalah penghasilan, seperti itu biasanya gitu ya. Nah oke, untuk jenis aren yang di Deres sendiri itu berarti di sini arennya masih aren lokal ya Kang Ning? Aren lokal. Aren kesebut tadi di mana namanya? Anu itu Pan aya parasi mah anyar, parasi mah aren parasi seperti itu. Ari di luar pan aya genjah pada itunya. itu malam kemana sebutnya? Aren bawaan baheula we, aren dalam lah gitu, aren lokal. Tak untuk lamun pembibitan tak Kang Dim, lamun misalkan rek ngabibitkeun biasana ditempo berarti tinu loba hasilna atau mah? Ini loba hasilna, ayo bibit mah teu masalah tinu jadi ala China ge. Masalahnya kita ke bawah misalnya, oh iya cai kaung dia misalnya teu beunang China, bibitna bisi goreng, teu bisa kitu ai kaung mah. Justru lamun misalnya tak Berarti tina ciri fisik atau kumaha? fisik oge gitu, fisik anu bagus, kira-kira bagus mah kurang kami katempo ya gitu nya, bagus. Kira-kira China ya bagus ieu mah. Piling teh, tapi pilihnya kalian ke piling, itu bisa mastikeun. Kadang-kala aya anu bagus body China saeutik, aya anu goreng body tapi bagus hasilna gitu. Eta lamun kaung bangkel eta disebut binihna henteu meunang diecok, ala misalnya bisi ngularnya. Henteu dong embe. Oh gitu. Ai mah goreng nular ka anakna, jadi berkembang biakeun ieu mah henteu. Gitu. Ai kaung mah lamun misalna kaung goreng lamun henteu aya kaung goreng, moal aya bibit kaung. Bener. Masalahna lamun anu disadap China bagus, ujung-ujungna paeh paling kuat setahun. Oh gitu. Gitu. Jadi belum tentu anu Goreng jelek gitu hasil atuh, bibitna. anu hasil bibitna goreng deui. Eta pasti moal aya bibit lamun aya kaung goreng, itu bae. Berarti sebenarnya lebih ke penanganannya. Jadi di proses penyadapan gitu, bukan ini jenisnya arennya jelek gitu ya. Semua aren menurut Kang Anim sama gitu ya, tapi mungkin lebih ke penanganan pasca panennya gitu, pas penyadapannya, tekniknya. Jadi kalau udah 20 tahun pengalaman ini bisa tahu nih jenis aren ini maunya diambilnya kayak gimana gitu ya. Iya. Seperti itu. Karena aya kaung mah aya yang kolot. Hayang kolot dipagas ngora mau caian, hayang anu ngora hayang dipagas kolot, mau caian begitu. Jadi kumaha mah genre kaung jenisna. Ya, setiap jenis kaung itu beda-beda penanganan gitu ya. Kadang-kadang ada yang mau diambilnya masih muda atau mau yang tua gitu, ataupun berdasarkan jenis bengkel ya, jenis buah arennya gitu. Ada yang kuncup, maunya seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya nih teknik-teknik penyadapan bersama Kang Anim ini. Oke, mungkin itu ya seputar penghasilan, seputar manisnya penghasilan dari aren itu kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas tentunya materi-materi yang lain dengan Kang Anim, tentunya seputar pertanian aren. Oke, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.